Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Mukti Wicaksono. Saya dari kelas TI4A. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah saya buat untuk sistem skripsi saya yang berjudulkan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Cryptocurrency Terbaik dengan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dan Simple Additive Weighting atau SAW. Di mana pada halaman awal di sini ada form login, di mana di sini menggunakan dua aktor. Yang pertama ada user atau pengunjung, yang kedua ada admin. Di mana admin kita harus menginputkan username dan password yang telah didaftarkan pada database. Lalu jika pengunjung atau user ini tinggal mengeklik button yang telah tersedia ini. Di sini saya praktekkan terlebih dahulu untuk bagian admin. Nah, ini baik, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard, data kriteria, sub kriteria, perbandingan kriteria, alternatif, hasil perankingan, dan juga logout. Sini saya menjelaskan satu-satu untuk fiturnya. Yang pertama fitur dashboard, di sini hanya menampilkan ini saja cryptocurrency, dan ini ada juga foto sebagai pemanis saja. Di mana di sini ada deskripsi tentang cryptocurrency adalah mata uang digital yang berfungsi sebagai beberapa kegiatan yang dilakukan manusia dan lain sebagainya. Setelah itu ke data kriteria. Nah, di mana di sini ada list data kriteria yang sudah saya masukkan sebagai penelitian, di mana ada 5. Yang pertama ada market capitalization 7D%, 24H%, all time high, dan juga event. Di mana di sini saya akan mencoba melakukan CRUD terhadap data kriteria. Pertama, untuk menambah atau create, kita masukkan nama kriteria baru dengan nama ATL, yaitu benefit, dengan keterangan benefit. Di sini sudah tampil untuk data yang baru, data kriteria baru yaitu ATL. Pada subkriteria di sini belum ada, nanti juga harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul juga untuk nama kriteria barunya. Di perbandingan kriteria pun sama, juga ini sudah ada perbandingan antara kriteria satu dengan kriteria lain. Setelah ditambahkan ini ATL. Setelah itu pada alternatif di sini juga sudah ada form kosong. Di sini kosong karena belum ada tambahan berupa nilai yang ada di subkriteria ini tadi. Jadi harus menginputkan terlebih dahulu jika ada setiap kriteria baru. Baik, di sini saya mencoba edit lengkap all time low. Keterangannya benefit. Nah, ini data berhasil diupdate dengan nama kriteria baru. Nilainya juga sama. Ini namanya all time low. Sebenarnya juga ada ini. Di alternatif juga ada dengan kosong, belum ada nilainya pada subkriteria. Setelah itu coba delete, maka otomatis akan hilang tanpa memunculkan alert. Ini saya reload, ya tidak ada. Nah, di sini hanya menampilkan 5 kriteria tadi yang ada pada data kriteria. Mungkin itu penjelasan dari fitur data kriteria. Setelah itu yang ketiga ada fitur subkriteria, di mana di sini fungsinya menambahkan nilai pada setiap ID kriteria dengan nama sub yang berbeda dengan nilai yang berbeda. Di sini saya ambil ratingnya 1 sampai 5. Di sini saya mencoba menambahkan dengan kriteria yang ada saja. Nama kriterianya besar, ya market capitalization dengan nilai di sini saya lebihkan karena di situ sudah ada range 1 sampai 5. Takutnya nanti waktu di inputkan angka 1 sampai 5 itu data yang terbaru dengan update 5 dan data sebelumnya dengan nilai 5 itu akan menjadi 0. Ini saya kasih nilai 6, namanya besar, nama kriterianya market capitalization. Nah, di sini sudah muncul penambahan subkriteria baru pada ID kriteria market capitalization dengan nama sub besar dengan nilai 6. Di sini saya coba edit. Besar tambah X sekali. Market cap tetap
ini saya ubah menjadi 10. Nah, ini datanya sudah berhasil diubah dengan nilai 10 dengan nama subkriteria baru yaitu besar sekali. Setelah itu saya coba delete. Nah, delete pun akan otomatis hilang dengan sendirinya. Mungkin itu penjelasan dari subkriteria. Selang ke perbandingan kriteria. Nah, di mana ini perbandingan kriteria ini untuk metode AHP. Di mana di sini saya memakai AHP ini sebagai metode yang saya ambil hanya bobot kriteria saja atau priority weight atau priority vector. Di mana nilainya ini terdapat perbandingan pada setiap kriteria. Ini contohnya seperti market cap kepada 7D, market cap kepada 24H%, dan lain sebagainya. Nah, di mana di sini penjelasannya untuk di sini kan ada dua radio button antara perbandingan kriteria. Di mana jika kita memilih market capitalization dengan nilai perbandingan 2, berarti dapat diartikan market capitalization itu lebih penting daripada 7D% ini. Sebaliknya, jika 7D% ini yang dipencet seperti ini maka dipilih, mohon maaf, berarti 7D% ini nilainya lebih penting daripada market capitalization dengan nilai 2. Dan seterusnya, sama berlakunya. Setelah itu saya submit. Nah, pada submit sini memunculkan hasil dari matriks perbandingan berpasangan sesuai rumus yang ada pada metode analytical hierarchy process atau AHP, di mana di sini sesuai yang saya jelaskan tadi, market capitalization terhadap 7D ini nilainya 2. Dan untuk 7D% dan antara 7D% dan market capitalization ini hanya dibalik saja. Ada di codingan seperti itu penjelasannya. Mungkin berlaku untuk semuanya ini. Ini untuk jumlahnya, total keseluruhan pada kolom ini dijumlahkan dengan hasil sekian. Nah, setelah itu di bawahnya matriks nilai kriteria. Di sini pada perhitungan ini membagi antara perbandingan kriteria ini dibagi dengan jumlah. Misal ini market capitalization ini didapat dari 1 bagi 2,3 sekian, mendapatkan hasil sekian. Misal event ini didapatkan dari mana? Dari 7 dibagi 19 dengan hasil ini. Ya, mungkin seperti itu. Setelah itu jumlahnya ini dijumlah seluruh barisnya dengan hasil sekian. Dengan demikian priority vector juga ini didapatkan dari jumlah dibagi jumlah kriteria. Jumlah kriterianya ini berapa? Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,037 ini dibagi 5 hasilnya sekian. Dan sebagainya. Ini eigenmax-nya juga nilainya sekian. Untuk CI-nya atau konsistensi indeks ini nilainya 0,037366. Dan ini yang paling terpenting yaitu konsistensi rasio atau CR-nya. Di mana CR-nya di sini nilainya kurang dari 10%, kurang dari sama dengan 10% atau kurang dari sama dengan 0,1. Ini kalau dibulatkan menjadi desimal itu menjadi 0,034. Jadi CR di sini bisa dipakai sebagai acuan apakah perbandingan ini sudah baik atau belum. Baik, selanjutnya ada data penilaian alternatif, di mana di sini kita melakukan CROD terhadap alternatif. Misal tambah alternatif baru dengan nama halo dengan nilai sekian. Nah, di sini sudah muncul dengan nama halo dengan nilai 1111. Kita edit juga. Nah, di sini maka halo akan otomatis berubah karena data tadi sudah diedit. Setelah itu di sini saya akan mempraktikkan delete.
maka langsung hilang dari itu tadi, dari tambah alternatif baru. Setelah itu kita menuju ke hasil perankingan. Nah, di sini dimana pada hasil perankingan mendapatkan nilai PV atau priority weight kriteria dari setiap nilai PV-nya ini sekian. Nilai PV-nya ini didapatkan dari perbandingan kriteria pada sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. Setelah itu ada nilai alternatif. Di sini pada nilai alternatif ini tadi juga memberikan penilaian terhadap setiap alternatif pada kriterianya. Setelah itu hasil normalisasi. Setelah itu hasil ranking sebelum sorting. Di sini ini hasilnya mendapatkan total sebesar sekian. Ini sebelum disorting ke perankingan. Setelah itu disorting pada perankingan. Ini dapat urutan seperti ini. Baik, setelah itu saya akan memperhatikan dengan fitur pengunjung. Oke. Si pengunjung tinggal mengeklik, login pengunjung. Yang pertama di sini ada sama fiturnya, cuma di sini tidak ada sub kriteria. Yang pertama ada dashboard. Dashboard ini menambahkan nilai alternatif. Ini didapatkan secara real time dari API gecko.com. Di sini saya hanya menampilkan alternatif yang ada dan kriteria yang ada saja. Ini yang disediakan oleh gecko.com. Setelah itu penilaian data kriteria atau list data kriteria, di mana ini diambil dari admin tadi terlebih dahulu. Setelah itu akan ditampilkan pada halaman user dengan hanya seperti ini, tidak ada CRUD dan hanya menampilkan saja. Di sini ada juga keterangan untuk cost dan benefitnya. Ini keterangannya. Setelah itu pada perbandingan kriteria. Pada perbandingan kriteria sendiri sama juga logikanya seperti yang sebelumnya pada admin, yaitu memilih mana nilai perbandingan yang lebih penting atau yang lebih tinggi daripada setiap kriteria. Dari setiap kriteria, tinggal memilih buttonnya. Setelah itu submit. Di sini pada halaman user tidak menampilkan nilai atau perhitungan secara real, karena di sini hanya user hanya bisa menampilkan hasil ranking sesudah sorting saja dan langsung memunculkan list ranking dari 10 alternatif, yaitu diambil top 5 besar pada metode ini tadi. Ya, mungkin cukup sekian demonstrasi sistem skripsi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.